قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين. الاستعداد للموت. قال عليه الصلاة والسلام إن النور إذا دخل القلب انشرح الصدر وانفسح. قيل فهل لذلك من علامة؟ قال نعم، التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزوله. Kita menjelaskan bagaimana kematian dan tidak diketahui waktu tibanya, waktu datangnya. Serta bagaimana para aulia dalam hidupnya mereka sangat mengkhawatirkan penutup kehidupannya, karena akan menjadi nilai yang paling penting. Sebagaimana disabdakan innamal a'malu bi khawatimiha. Perbuatan manusia itu tergantung akhirnya, tergantung selesainya, tergantung finishnya, tergantung berakhirnya. Sebagaimana pertandingan, mau pertandingan di menit keberapapun menang sekian dan sekian, tapi kalau di akhir kalah percuma. Mau start dari posisi awal pertama, tapi kalau nanti pada selesainya finishnya itu ternyata di urutan kesekian, ya juga percuma. Yang penting adalah akhir. Tapi untuk mencapai akhir yang baik itu butuh menstabilkan keadaan kita, bahkan justru meningkatkan yang sudah ada menjadi baik dan lebih baik. Bukan berarti tergantung penutup, tergantung akhir kemudian nyantai. Ya tetap akhir. Tertinggal beberapa gol tapi mainnya lemes, tendangannya nggak ada yang kenceng dan lain sebagainya, oper-operannya asal-asalan, ya nggak menang, percuma. Benar tergantung akhir, akan tetapi dia harus mengejar ketertinggalan. Oh, akhirnya nanti, tapi yang tertinggal banyak. Sholat sunnah ini, sholat sunnah itu, fardu ini, fardu itu, Al-Quran, bangun malam, tertinggal banyak. Ya berarti harus dikejar. Kalau mau khawatim al-khair, kalau mau penutup yang baik, penutup yang bagus, mau nggak mau dia harus mengerjakan untuk menyusul ketertinggalan. Saya perhatikan pertandingan, kalah 3-0, apakah berhenti mereka? Enggak, bahkan berusaha dengan keras. Yang akhirnya apa? Walaupun tadinya tertinggal 3-0, akhirnya menjadi sama, 3-3. Lah, menjadikan 3-3 akhirnya membuat kesempatan, entah itu perpanjangan atau penalti dan lain sebagainya, yang kemungkinan besar juga bisa menang. Nah, begitu juga pembalap, start dari 10, start dari 7, tapi dia berusaha mendahului satu demi satu. Mendahului satu demi satu,
dari satu pembalap ke pembalap sebelumnya sampai akhirnya dia menjadi start pertama. Apa finish pertama. Begitu juga kita. Benar tergantung akhir, tapi persiapan untuk mencapai akhir yang baik, yang bagus itu harus ada. Karena itu butuh persiapan. Nah, ini dia, kematian juga gitu. Nah, kematian juga gitu, butuh kita harus siapkan kematian ini. Bukan kita nunggu datangnya, tapi nggak mempersiapkan apapun untuknya. Tamu itu jangan nunggu datang baru kita siapkan. Sebelum tamu itu datang sudah kita siapkan. Apa yang kita siapkan untuk tamu? Misalnya makan, misalnya minum, atau hidangan ini kita siapkan sebelum datang. Jadi sekiranya ia datang, tidak lama itu sudah keluar. Ngenteni tekoni ae. Datang baru masak, baru dibuatkan dan lain sebagainya. Kelamaan tamunya. Ngobrolnya selesai, tamunya mau pulang di stop. Lah tamunya terburu-buru. Oh enggak, saya terburu-buru. Ya sudah akhirnya diombe dewe. Dimakan sendiri. Kecuali kalau tamu itu datang tiba-tiba. Kalau tamu datang tiba-tiba baru kita siapkan karena apa? Tiba-tiba. Tapi kalau sudah kontak saya mau ke situ dan lain sebagainya, ya sudah persiapkan. Sekiranya datang baru duduk sudah kita hidangkan makanan, minuman dan yang lain sebagainya. Begitu juga kematian. Kematian ini datangnya tiba-tiba. Lah yang datangnya tiba-tiba itu berarti kita harus punya sesuatu yang kiranya ada yang datang tiba-tiba, kita bisa mempersiapkan hal-hal yang memuliakan atau menghormati tamu. Nggak punya apa-apa. Tamu datang tiba-tiba bingung. Nyuruh keluar, nyuruh beli dan lain sebagainya. Kalau kacau semua sudah. Nah, akhirnya dia dalam berbicara dengan tamu, pikirannya enggak karu-karuan ini. Dihidangi apa ini? Dikasih apa ini? Ini dan itu, bingung dia. Tamunya ngajak berbicara apa, dia pikirannya enggak fokus akhirnya. Dalam menghormati tamu kurang. Tapi kalau dia sudah siap makanan atau apa benar mentah, belum matang. Tapi ketika tamu datang tiba-tiba, tinggal goreng, keluarkan goreng, krek. Nah, bisa menghormati tamu. Dia pun dalam menyambut tamu nggak bingung, nggak kepikiran, asik. Tamunya seneng. Nah, kematian juga gitu. Jangan datang tiba-tiba kita nggak punya apa-apa, bingung kita. Mau kemana sini? Nggak bisa apa-apa sudah. Mau nambah nggak bisa waktunya. Mau nggak mau harus. Nah, kalau kita sudah persiapkan, nyantai, cabut, fadhal. Nantang malah. Mau nyambut saya malaikat Israel. Monggo, tak enteni. Wis mulai kapan ngenteni aku? Sudah berapa lama aku menunggu kamu Israel? Itu. Seperti menantang. Kenapa? Sudah siap. Seperti para aulia, siap. Makanya terkadang ada para aulia itu meninggal bahwa bantalnya sudah tertulis ini itu. Jadi sudah tahu bahwa akan mati. Siap di saat itu dia. Sebelum-sebelumnya nggak pernah, tapi setelah waktu akhir itu sudah mempersiapkan, tahu. Nah, seperti itu. Nah, karena itu butuh persiapan. Sehingga katanya Nabi SAW, Inna nura idza dakhala al-qalb insyaraha lahu sadru wan fatah. Nah, atau wan fasah. Cahaya kalau masuk ke dalam hati itu akan apa? Insyarah. Akan melegakan. Untuknya wan fasah dan memperluas. Jadi hatinya itu plong. Jadi kalau cahaya sudah masuk ke dalam hati seseorang, itu membuat orang tersebut itu hidupnya plong, tenang, nyantai. Lah cahaya di sini ada banyak perbedaan. Ada yang dimaksud cahaya itu adalah al-Islam. Ada yang dimaksud cahaya itu dengan al-iman. Dan yang lain
sebagainya. Jadi kalau sudah masuk cahaya dalam hati seseorang, artinya misalnya itu Islam atau iman, berarti keimanan, keislaman yang baik jika masuk ke dalam hati seseorang itu membuat hatinya itu nyantai, tenang, plong, nggak bingung apapun sudah. Lah tapi kan butuh kita ketahui, lah kita sekarang Muslim, kita sekarang mukmin. Tapi hati cahaya apa itu sudah masuk nggak dalam hati kita, dalam diri kita? Kok kita terkadang kan belum merasa plong, kok nggak merasa tenang? Nah, lah kan butuh tanda, benar-benar cahaya itu ada dalam hati kita atau tidak, itu kita butuh tanda. Karena itu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, fahal lidzalika alamatun, ada tandanya nggak ya Rasulullah? Itu tandanya apa ya Rasulullah? Tanda cahaya masuk ke dalam hati, tandanya gimana? Katanya Rasulullah, naam, iya, ada tanda. Apa tandanya? At-tajafi andaril ghurur, menghindar, menjauh dari tempat al-ghurur, tipu daya, yaitu dunia, menjauh dari dunia. Makanya hati kita kan nggak tenang. Makanya hati kita kan belum plong. Karena apa? Kita bukan menjauh, mendekat. Malah kepingin jadi soulmate-nya dunia. Kepingin jadi romantis dengan dunia. Enggak plong. Mumet tok. Kepalanya punyang tok. Akhirnya apa? Kekacauan, kerisauan, keresahan itu selalu. Nanti ini, nanti gitu, nanti ini, bingung, bingung, kerjanya bingung. Mari kerja iki, mari kerja iki, bingung kerja iki. Karena apa? Ini dunia tak, bingung akhirnya, tak tenang. Lah tandanya cahaya masuk itu justru dia menghindar, menjauh dari dunia, nggak mendekat. Tidak berusaha untuk menggapai yang lebih dari yang dibutuhkan. Nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, wal inaba ila darul khurud, bukan dia menjauh dari dunia, menjauh dari akhirat, enggak. Menjauh dari dunia, mendekat ke akhirat. Perbuatan-perbuatan yang bisa meningkatkan kedudukannya, tempatnya di akhirat itu dikerjakan. Sholatnya ditambah, Al-Qur'annya ditambah, sedekahnya ditambah, hadir majelisnya ditambah, bangun malamnya ditambah, doanya ditambah. Jadi kebaikan-kebaikannya ditambah. Menjauh dari dunia, mendekat ke akhirat. Menjauh, menghindar terus menerus daripada dunia, mendekat ke akhirat. Kemudian apa tandanya lain? Wal isti'dad lil maut qabla nuzuli. Mempersiapkan diri untuk kematian sebelum datangnya. Sebelum datangnya kematian dia sudah mempersiapkan dirinya. Ini sering kita gambarkan dengan orang yang diomongi, "Engko tak ajak." Siapa? Nanti kamu saya ajak, siap. Kapan? Pokoknya siap aja. Lah orang yang benar-benar mau ikut, dia mempersiapkan pakaiannya atau segala sesuatu yang dibutuhkannya disiapkan. Karena nggak tahu kita kapan diajaknya. Bisa nanti, bisa besok atau lusa. Yang penting siap dulu. Ketika ayo berangkat, yang ngajak nggak nunggu, oh ya, ambil tas, masuk berangkat terus. Enggak, iya, tak siap-siap dulu ya. Wah, terlambat. Itu kalau misalnya naik kereta atau naik pesawat, hangus. Iya kalau rumahnya itu di stasiun, ya, rumahnya di bandara. Ya. Lah kalau rumahnya bukan di bandara atau bukan di stasiun, terlambat itu sudah hangus.
Apalagi kalau itu keluar negeri misalnya, ya tidak mau ditunggu, wah kelamaan. Nah, tapi kalau dia sudah siap, kapan diajak langsung berangkat. Wah, seperti itu kematian. Jadi kapan datang kematian kita sudah siap. Nah, karena itu wal isti'dad lil maut qabla nuzulih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Igtanim khamsan qabla khamsin. Syababaka qabla haramik, wa sihhataka qabla sagamik, wa ghinaka qabla faqrik, wa faraghaka qabla syughlik, wa hayataka qabla mautik." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksimalkanlah 5 sebelum datang 5 lawannya. Gunakan dengan baik 5 perkara sebelum datang 5 perkara lainnya. Yang pertama, syababaka. Perkara pertama yang harus kita maksimalkan, kita gunakan dengan baik, yaitu syababak, waktu mudamu. Nah, banyak dari kita masih muda. Lah, waktu muda ini jangan disia-siakan. Waktu muda jangan disia-siakan, karena kita bisa mendapatkan banyak dari waktu muda. Mendapatkan banyak kemuliaan, banyak keistimewaan itu dari waktu muda. Dunia misalnya, mau sukses dunia, jadi dokter, jadi insinyur dan lain sebagainya, itu kapan? Dari masa muda. Nah, kalau mau jadi ulama, ya berarti dari masa muda umumnya. Nyari ilmu, membuka, menghafal, menelaah dan lain sebagainya dari muda. Jadi kalau kita bisa menggapai kesuksesan dunia maupun akhirat itu dengan memaksimalkan masa muda. Kalau menyanyiakan, sia-sia. Tuanya nggak jadi apa-apa, baik dunia ataupun akhiratnya. Yang masa mudanya dihabiskan dengan ria-rio, jalan sana, jalan sini, ya, mabuk dan yang lain sebagainya. Coba masa tuanya jadi apa? Jadi apa? Punya ilmu? Enggak. Jadi orang kaya? Tidak. Jadi orang yang sukses dunianya tidak, sukses akhiratnya tidak. Yang ada penyakitan, stroke, paru-paru, liver. Kenapa? Dihabiskan untuk minum, dihabiskan untuk judi, dihabiskan untuk ini, dihabiskan penyakit akhirnya masa tuanya. Kenapa? Menyia-nyiakan masa muda. Nah, masa muda ini penting. Untuk sukses di masa tua tergantung waktu mudanya. Tergantung masa mudanya. Wah, nanti aja nak mau taklim, nanti aja nak mau belajar, nanti. Sekarang game, sekarang jalan sana jalan sini, sekarang ini itu. Oh ya, kepingin tahu kita nanti tuanya apa, tuanya gimana? Ada jadi apa-apa, nggak jadi apa-apa. Karena itu masa muda ini penting. Masa muda penting, jangan disia-siakan, karena semuanya tergantung di waktu muda. Nah, coba bisa kita tanya orang-orang tua tuh, kepingin kembali muda, kenapa? Melihat anak-anak muda yang mondok, anak-anak yang muda yang belajar, bisa menghafal ini, bisa menghafal itu, tapi gak bisa. Bahkan sudah dijadikan contoh di dalam kitab Nahwu itu, ala laita syababa ya'udu yauman. Gak mungkin lah orang tua itu akan kembali muda pada suatu saat. Nah, pada suatu saat atau suatu hari kembali muda, nggak mungkin. Nah, karena itu pakai kata-kata apa?
laita. Karena apa? Litamani, angan-angan yang nggak bakal terwujud. Beda dengan la'ala. Beda dengan la'ala. Laita syabab, nggak mungkin. Itu hanya angan-angan yang tidak bakal terwujud. Bagi siapa? Bagi orang tua yang ingin kembali muda untuk menggapai banyak kesuksesan darinya. Nggak bisa. Nah, karena itu Nabi sudah mengingatkan. Ingat, maksimalkan masa mudamu. Sebelum apa? Gabla haromik, sebelum masa tuamu. Orang tua-tua yang rajin tahajud, ketika tua berhenti dari tahajud mereka. Alasannya satu, orang tua-tua itu rajin tahajud. Dulunya rajin tahajud, bangun malam, sampai masa tua berhenti. Coba tanya, kenapa berhentinya? Takut mau bangun jalan sendiri ke kamar mandi waktu malam, atau nggak bisa berdiri sendiri di waktu malam. Kenapa? Sudah nggak kuat. Berhentinya karena seperti itu. Lah, kita memaksimalkan masa muda tujuannya apa? Itu diantaranya. Ketika tua nggak mampu apa-apa, kita nggak meninggalkan kemuliaan sama sekali. Lah kalau masa muda, tes. Nah, kadang bukan tes, air terjun. Ngiler, bangun jam jam 5, setengah 6 misalnya bangun. Gak ada apa-apa. Masa tuanya kepingin tahajud aku. Nak tangi nono, anaknya katanya nangeni wegah, tangi-tangi anaknya wek nonton. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena itu masa muda ini gunakan dengan baik. Karena kalau kita sudah gunakan dengan baik, kemudian di masa tua kita nggak melakukan apapun, kita tetap mendapatkan pahala melakukannya. Tapi kalau masa muda kita sia-siakan, kemudian nanti kita nggak mendapatkan pahala, sudah nggak melakukan nggak dapat pahala. Kalau masa muda kita gunakan, oh enggak, menerima pensiunan, tapi nggak kurang, tetap sama, nggak bisa tahajud. Karena sudah tua nggak berani bangun atau nggak bisa bangun, pahalanya sama, nggak berkurang. Padahal nggak melakukan apapun, nggak tahajud, nggak bangun, sama pahalanya. Baca Al-Quran sudah nggak bisa, pakai kacamata besar sudah nggak bisa, pahalanya sama. Tapi masa muda game tok, chatting tok, medsos yang digunakan dan yang lain sebagainya. Tua nggak bisa baca, nggak dapat pahala apapun. Kepingin mau coba Al-Quran kamu, nggak dapat apa-apa. Tapi ini saya sudah nggak bisa baca Quran lagi sekarang, nggak kelihatan. Pahala tetap dia dapatkan. Seperti orang yang baca Al-Quran. Karena itu maksimalkan masa muda sebelum tua. Wasihataka qabla sagamik, masa sehatmu sebelum sakit. Jangan sudah stroke, tidak bisa apa-apa, kepingin melu ngaji aku. Lah orang seperti itu butuh dibawa tombak, ditombak mulutnya. Biyen waktu sehat warung tok, waktu sehat kerja tok, waktu sehat keliling tok, ria-rio nggak ada yang manfaat, sakit, kepingin melu ngaji aku. Katanya yang jenguk, masya Allah ya, kepingin melu ngaji. Lek jariku nak masya Allah, wong iki kok ngeten berarti nak duwe akal. Sudah kayak gitu baru ngomong mau ngaji. Lah biyen-biyen waktu sehat nang dia awakmu, nang dia akalmu. Kemana akal kamu waktu sehat? Landa waktu sehat digunakan untuk ini, untuk itu. Waktu sakit baru kepingin ngomong mau ngaji, telat. Karena itu kata Nabi, sebelum telat, sebelum datang sakit yang kamu nggak bisa melakukan apapun, maksimalkan itu untuk ketaatan ibadah. Wa ghinaka qabla faqrik, masa kayamu, masa cukupmu sebelum fakir. Waktu punya pelit, waktu nggak punya, wah niat, aku lek duwe duwe akeh, oh
masjid itu ndak usah ndolek wis tak kei aku. Waktu sugih ndak tahu kayak ngono, dijauhi ndak tahu anu. Lu banyak loh orang seperti itu. Datang proposal untuk bantuan masjid, untuk bantuan ini ditolak atau yang sebagainya. Subhanallah jatuh bangkrut menjadi bagian dari takmir. Wong-wong itu kok soro ya dijauhi. Lali awake dhewe biyen. Lupa dia sendiri dulu. Ngomong orang dia dulu seperti itu. Enggak, jangan kemudian kalau fakir baru ingin kepingin sedekah dan lain sebagainya. Nah, waktu kita punya kasih. Waktu kita mampu beri. Nah, wa hayata wa faraghaka qabla syughlik. Waktu luang kamu sebelum sibuk. Waktu luang seperti yang mondok misalnya. Waktu luang. Tidak sibuk kerja, tidak sibuk ngurus rumah tangga. Luang, maksimalkan. Belajar, menghafal, membuka dari ini, itu, menggali dari pelajaran ke pelajaran sebelum sibuk. Sibuk apa? Enggak mondok. Sibuknya apa? Jaga toko. Sibuknya apa? Nah, main game. Sibuknya apa? Jalan-jalan. Sibuknya apa? Nggak marung. Sibuknya apa? Nganu pasir. Sibuknya apa? Enggak lek serabi. Kepingin aku melu ngaji tapi waktune ndak ono. Waktu ndak ada presiden. Presiden yang kerjanya ngurus negara masih punya waktu kok untuk belajar. Masih punya waktu untuk kegiatan ini itu kok kita yang masih baru ngurus rumah tangga yang lebar berapa kali berapa ngomong nggak punya waktu itu. Loh saya kan pagi kerja, kapan saya kumpul sama istri? Siapa yang nyuruh kamu kumpul sama istri 24 jam? Nggak ada yang nyuruh kamu kumpul sama istri 24 jam. Cukup kamu kumpul dengan keluarga 1 jam, setengah jam dalam 1 hari itu sudah cukup. Terus, loh kan istri saya minta jalan-jalan. Siapa yang mengharuskan kamu nuruti istri kamu jalan-jalan? Kamu yang memerintah apa kamu diperintah? Beda kalau kamu diperintah, ya jadilah berubah sing celonoan istri kamu yang sewean atau dasteran. Perubahan karena apa? Kamu diperintah. Kok ngurus jalannya? Kewajiban kamu memimpin rumah tangga. Waktu luang gunakan dengan baik untuk meningkatkan ketaatan dan ibadah. Lihat Sayyidina Umar bin Abdul Aziz menjabat Amirul Mukminin, sibuk pagi, sibuk ngurusi rakyatnya, merhatikan sana dan sini. Malam rakyatnya sudah pada istirahat, tidur, kemudian tidak mau menyia-nyiakan waktu luangnya. Waktu kosong tidak ngurusi rakyat, tidak mau disia-siakan. Apa yang digunakan? Bangun ibadah kepada Allah. Sehingga dikatakan apa? Enggak tidur. Tidak tidur selama menjabat. Mungkin tidurnya cuma nyeliut gitu. Kalau kita bukan tidur itu. Kalau nyeliut enggak bisa. Setengah jam kita diwara nyeliut kan gitu ya. Nyeliut tahu. Setengah jam padahal diwara nyeliut. Kalau mereka nyeliutnya itu bukan setengah jam, bukan 15 menit, nyeliut. Ya sing netok wis. Melek lagi sudah terjaga. Terjaga. Lu dimaksimalkan waktu kosongnya tidak ngurus rakyat, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lu seperti itu. Waktu yang dimiliki kosong gunakan dengan baik. Gunakan dengan yang bermanfaat. Apalagi waktu kosongnya banyak dalam satu harinya, lo jangan sia-siakan. Wa hayata gagabla mautik, waktu hidup kamu sebelum mati. Waktu hidup maksimalkan sebelum datangnya kematian. Wallahu a'lam. Yahmadallah ya
يسر كل ما قد تعسر ربنا الله سبحانه له البحر والبحر مالك الملك وكمن تصرف ودبر الكريم الرحيم العادل المحسن البار واسع الجود والمعروف يعطي ويقهر نحمده نشكر فيما قضى به وقدر قلبي اصبر على المكتوب ولا تصبر وارض بالحكم من ربك حلا عندك أوقار فإن ربك بك الطف منك واعلم وأخبار لا تعرض ولا تجزع ولا قد تجار فإنما يسخط المكتوب ما قد يظفر والذي يرضى بالمكتوب يفلح ويجبر واعلم أن القضاء قد كان بالخير والشر قد جرى به قلم في اللوح من قبل يظهر سلم الأمر تسلم للمهيمن وتؤجر جل ذو العرش مولانا الكبير المكبر مالك الملك وحده ما لحد فيه من ذار كله الأمر له قدر ودبر وسخر فاحمدوه اشكروا في حال النافع والضار واذكروه اسألوه لا تسألوا غيره البار ثم صلوا على الهادي الشفيع المصدر أحمد النور ذي نوره على الكون يزهر والحمد لله رب العالمين محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على سائر مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا
صلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أذقياء لما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله توصل المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى أصحاب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد افتح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان سادتي واسلك سبيل نجاتي في حياتي راغب في رضاك مستسلم لقضاء فاكتبني من أوليائك واسلك بسبيل هداك والحقني بأسفياء اللهم صلني بمن يوصلني إليك واجمعني بما يجمعني عليك ويسر لي من الأعمال الصالحة ما يجيب الأزلف لديك صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله الحمد لله رب العالمين فاتحة بندر القبور والإقبال والصلاح كل حال إلى حد سنة رسول الله محمد بن عبد الله وآبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله والسلام على مجمع أزواج رسول الله وأهل بيته وذريته وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والأرواح جميع الأولياء والصالحين والشهداء والمقربين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والمفسرين وأئمة المجتهدين ومقلديهم وجميع مصنف الكتب النافعة خصوصا منهم الإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن أحمد الغزالي وأصول إمام فروع إمام الشيخين مدى المدد من المدد محبين من المدلين بهم وإلى روح سنة ماجر الله مبدني سيد عبيد الله بن أحمد سيدنا علوي بن عبيد الله بن محمد سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وسيدنا الشيخ عبد الرحمن السقا وابن أبي بكر سكران ولمن مختار وإخوانهما والحبيب عبد الله إدريس وابن أبي بكر العدني والإمام فخر الوجود الشيخ أبي بكر بن سالم وأخيه هاجر بن سالم الحبيب أحمد بن محمد الحبسي شعيب شعيب عبد الرحمن بن محمد الجوفي من العرشي والأبي يوسف بن عابد الحسني والشيخ سلطان بن باز وعمر بن عبد الرحمن عطاء الشيخ بن عبد الله بارك والرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصولهم وفروعهم من مشايخهم من المحبين من المتقن بهم الأروي الحبيب جعفر من شيخنا السقاف والحبيب زكاد بن حسين السقاف والحبيب زكاد بن أحمد السقاف والحبيب زكاد بن السقاف والحبيب حسن بن أحمد وهارون الحبيب عبد الله بن أبي بكر السقاف ويوسف بن محمد السقاف وأصولهم وفروعهم من مشايخهم من المحبين من المتقن بهم الأرواح والدينا ووالدكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين وجمال الله وأسلم عند الله أن الله يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن الله يفتح فتحنا الفجر ويقنا في دين ويعلم تأويل ويهدينا لسبيل السبيل ويرزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وبحقهم وأسرارهم أن الله أن تشفي بنور حياة وشفاء عاجلا لا يغادر سقما ولا ألما بسم الله أرقيها من كل ما يؤذيها الله يشفيها ومن كل عين حاسد وبسم الله أرقيها على هذه النية وعلى كنوت صالحة وعلى من وصحبه صالح ونمل حمار وعلى من ومشيخنا لنا وما قصدنا وما طلبنا وعلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aslihni wa dhurriyya wa jalil hajat kull maqdiya dini wa dunyawiyya wa ukhra bi khair bariyah. Allahumma la takshif lana hal wa barik lana fil ahl wal mal wal iyal warzuqna min rizqika halal wa qina min sharri ma ta'ti bihi al ayyam wal layal. Allahumma nazih qulubana an ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbu ma yuhibbunak. Allahumma la tu'akhidna bil jarira wa aslih lana al alaniya was sarira waj'alna mimman da'a ilayka la basira. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم محمد النبي الامي. الحمد لله رب العالمين.